Pemirsa, sebuah rekaman gambar kamera dashboard beredar luas dan viral di media sosial. Rekaman video ini memperlihatkan pasangan suami istri yang dikeroyok ketika sedang melintas di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah rekaman gambar dashcam atau kamera dashboard yang diunggah ke media sosial akun Instagram Dashcam Indonesia menjadi viral karena memperlihatkan percekcokan dan juga pemukulan. Kejadian bermula saat mobil yang ditumpangi sepasang suami istri melintas di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat dan ingin mendahului mobil lain yang terhenti di sisi kiri jalan karena diduga salah satu ban belakangnya terperosok ke lubang. Saat mendahului mobil yang sedang terhenti, mobil korban kemudian dipukul oleh seseorang di luar mobil. Tidak terima, sang istri yang duduk di sebelah pengemudi pun beradu mulut dengan orang-orang yang sedang berkerumun. Cekcok pun tak terelakkan hingga sang istri yang tengah hamil ini pun turun dari mobil dan menjadi korban pengeroyokan. Sementara sang suami yang mengemudikan mobil turut menjadi korban karena terkena bogem mentah di bagian mata kanan. Diketahui pengeroyokan terjadi pada Minggu sore 22 Desember 2024 lalu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oh, panggil aja keluarga kalian masing-masing. Cuma Bu, saya mau manggil keluarga juga, orang keluarga saya juga sama, orang nggak punya. Ya nggak masalah. Mediasi antara pasangan suami istri pengendara mobil dan pelaku pengeroyokan pun sempat dilakukan di Mapolsek Megamendung Bogor dan berakhir dengan kesepakatan damai. Namun belakangan pasangan suami istri korban pengeroyokan melanjutkan laporan ke polisi karena menurut hasil pemeriksaan visum, sang istri berpotensi mengalami keguguran akibat kejadian percekcokan yang disertai pengeroyokan ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan. Pemirsa, kasus penganiayaan yang terjadi di jalur alternatif Puncak beberapa waktu lalu awalnya sempat disepakati berakhir damai oleh korban dan ketiga pelaku. Namun dikabarkan kini korban berubah pikiran dan melanjutkan laporan ke polisi karena kandungan sang istri terancam keguguran. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan kasus ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kasat Reskrim Kompol Teguh Kumara. Pak Kompol Teguh Kumara, kami ingin tahu pemicu pengeroyokan ini apa Pak sebenarnya sehingga menyebabkan ada indikasi, ada potensi dari perempuan tersebut keguguran. Walaupun kami belum tahu hasil visumnya sejauh ini, Pak Kumara. Boleh di-unmute Pak audionya Pak? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Oke, silakan. Sudah jelas Bapak, silakan. Ya. Baik, bisa kami jelaskan di sini bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, di mana yang bersangkutan korban sepasang suami istri berniat untuk melewati jalur alternatif Puncak menuju villa tempat tujuan destinasi dari yang bersangkutan akan berlibur. Nah, namun di tengah perjalanan yang bersangkutan korban melihat ada salah satu kendaraan yang terparkir di sebelah kiri jalan yang diduga salah satu bannya terperosok ke dalam lubang atau selokan. Maka dari itu korban mencoba untuk memperlambat laju mobilnya, namun pada saat akan melalui atau akan melintasi mobil tersebut, salah satu spion yang spion sebelah kiri mengenai salah satu orang yang ada di tempat kejadian perkara. Maka dari itu terjadilah pemukulan atau bagian belakang mobil korban digebrak oleh beberapa orang dan akhirnya merasa tidak terima, sang istri membuka kaca dan terjadilah cekcok hingga akhirnya sang istri turun dan mengalami dugaan penganiayaan, disusul oleh suaminya juga mengalami dugaan penganiayaan oleh beberapa orang yang ada di tempat kejadian perkara.
Oke, Pak Kasat, ini kan ada pelaporan kembali yang dilakukan oleh korban ya Pak ya. Sejauh ini status hukum terhadap pelaku bagaimana Pak? Ya, untuk status hukum terhadap para pelaku, pelaku yang dilaporkan oleh korban ada 3 orang. 2 orang sudah kami amankan dan sudah kami tetapkan statusnya sebagai tersangka, serta sudah kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Bogor. Sedangkan untuk 1 pelaku lainnya sudah kami tetapkan tersangka dan kami terbitkan daftar pencarian orang dan sampai saat ini masih dalam upaya pengejaran. Baik, soal hasil visumnya Pak, apakah sudah keluar Pak Teguh? Untuk hasil visum sendiri kami masih menunggu hasil visum keluar dari Rumah Sakit RSUD Cibinong. Sampai saat ini belum keluar, Mas. Oke, 1 orang masih dalam pengejaran, tapi kalau tadi dari konstruksi kasus yang diceritakan oleh Pak Kasat, artinya korban dan pelaku ini tidak saling mengenal ya Pak ya? Betul. Antara korban dan pelaku sebelumnya tidak pernah saling kenal. Bagaimana Bapak, saling kenal atau tidak saling mengenal Pak Teguh? Tidak pernah saling kenal, Pak. Karena yang pihak dari pelaku adalah anak kampung sekitar, sedangkan untuk korban sendiri adalah pendatang atau wisatawan yang berniat untuk berlibur di puncak. Kalau memang tidak saling mengenal, motif dari korban atau pelaku mengeroyok korban ini apa Pak? Ya, yang kami dalami sampai saat ini, yang disampaikan motif dari para pelaku kenapa sampai menggebrak mobil karena merasa tidak terima pada saat salah seorang dari mereka pada saat memperbaiki atau mencoba menolong mobil yang terperosok itu tersinggung oleh salah satu spion dari mobil korban. Maka dari itu mereka melakukan penggebrakan terhadap mobil korban dan meminta korban untuk berhenti. Terima kasih. Kasat Reskrim Polres Bogor, Kompol Teguh Kumara sudah bergabung di Kabar Petang. Pemirsa, insiden pengeroyokan terhadap sepasang suami istri terjadi saat keduanya melintas di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat. Akibat pengeroyokan ini, sang suami yang juga pengemudi mengalami pemukulan di bagian mata kanan, sedangkan sang istri terancam mengalami keguguran. Pengeroyokan terjadi terhadap sepasang suami istri yang sedang melintas di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat. Pengeroyokan yang berawal dari percekcokan ini terekam dashcam atau kamera dashboard. 3 orang pengatur jalan tidak resmi atau Pak Ogah diduga menjadi pelaku dalam kejadian pengeroyokan pasangan wisatawan ini. Peristiwa bermula saat pengemudi kendaraan Indra Hermawan melintasi jalur alternatif Puncak dan mencoba menghindari kendaraan yang sedang mogok. Mobil yang dikendarai Indra tidak sengaja menyenggol seseorang yang berdiri di jalan. Dari situlah terjadi cekcok. Jadi itu awalnya kami kan lewat jalur alternatif. Nah, setelah itu kita melihat di sebelah kiri ada mobil Toyota Innova yang sedang terperosok ke selokan. Nah, selagi itu kita sudah mulai melambat, disuruh maju. Nah, saat maju itu ada bapak-bapak yang keluar baju coklat itu nyelip dan kesenggol di spion kiri saya. Nah, setelah kesenggol, semua orang sontak langsung rame-rame yang di situ pada marah, terutama si baju merah. Si baju merah ini langsung mengeluarkan kata-kata kasar menggunakan bahasa Sunda. Nah, di situ saya juga berhenti melihat kondisi si bapak itu tidak ada kenapa-napa. Dan akhirnya mulai cekcok gitu. Dan saat kejadian memang ada cekcok sama istri, dan setelah di hari berikutnya di tanggal 23 Desember sekitar jam 3 sore kami melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Hermina Ciawi. Nah, di situ kita ketemu dengan dokter kandungan, dikatakan istri ada kemungkinan keguguran disebabkan stres karena cekcok kemarin. Adanya diagnosis berpotensi mengalami keguguran akibat stres yang dialami sang istri.
Hal ini membuat Indra Hermawan mengubah keputusan untuk melanjutkan perkara kembali ke jalur hukum. Meski sebelumnya sempat sepakat berdamai dengan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan.